Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pet Boy, bab 9. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Zahran sangat gusar. Dia duduk bersila dengan sebatang rokok yang ia hisap dalam-dalam. Dia sungguh kesal karena motor kesayangannya seolah menjadi barang rongsok dan Zahran sendiri tak bisa menerima hasil penjualannya sepeser pun. Benar-benar perampasan hak yang sangat semena-mena, tapi yang melakukannya adalah Yayu, ibu mertuanya. Oleh sebab itu, Zahran hanya bisa meradang di dalam hati saja. Tolong maafin ibu, Bang, ucap Shanum, segan yang duduk di sekitarnya. Terduduk lemas dan seperti orang yang putus asa. Zahran bergeming dan tak menganggap Shanum ada. Kejadian malam itu udah merugikan kita berdua. Kamu harus kehilangan motor kesayangan kamu dan aku juga kehilangan banyak hal. Bahkan aku harus kehilangan pekerjaanku. Tutur Shanum dan barulah Zahran tertarik dengan bahasan Shanum. Kehilangan pekerjaan? Maksudnya dipecat? Zahran pun menoleh pada Shanum yang lagi-lagi menangis. Terus saja menangis tanpa henti sampai wajahnya terlihat sangat merah dan sembab. Apa kamu tahu? Begitu aku sampai di pabrik, semua orang merundungku. Bahkan ada yang menjambak kerudungku. Apa sehina itu aku? Padahal faktanya aku gak melakukan apa-apa. Bahkan awalnya aku niat cuma mau nolongin kamu. Dan aku gak tahu kenapa bos divisi tempatku bekerja malah langsung memecatku dengan alasan kalau aku sebagai seorang pelanggar moral. Padahal itu terjadi di luar lingkungan pabrik. Aku benar-benar gak tahu. Shanu menceritakan semuanya dengan lirih. Zahran yang kesal pun seketika berubah menjadi sangat merasa bersalah karena telah membuat gadis berkerudung itu mengalami hal-hal tidak menyenangkan seperti ini. Zahran hanya kehilangan barangnya. Sementara Shanum telah kehilangan kepercayaan semua orang. Setelah ini, pasti gak akan ada lagi yang mau terima lamaran pekerjaan dariku. Kecuali kalau aku pergi keluar daerah. Shanum kembali menangis sesenggukan karena dia merasa kalau dirinya sudah menjadi sampah di lingkungannya itu. Zahran berpikir keras. Dia harus mengemis pekerjaan pada temannya. Zahran ingat kalau salah satu teman ada yang memiliki usaha bengkel. Mungkin untuk menyambung hidup sehari-hari, Zahran bisa bekerja di sana. Shanum masih menangis dan Zahran hanya diam. Tapi dalam diamnya Zahran ada rasa kesal yang sangat amat dalam. Anjing banget mereka. Tenang aja bro. Kita semua lagi nyusun rencana untuk membalaskan dendam. Zahran berkunjung ke bengkel kawannya itu. Ternyata tak terlalu jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Hanya sekitar 1 kilometer dan bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Mendengar apa yang terjadi pada Zahran malam itu, teman-temannya langsung pasang badan. Sudah pasti mereka akan langsung menyusun strategi untuk membalas perbuatan Pantera. Tahan dulu lah. Yang pasti sekarang gue punya bini. Gara-gara kejadian itu juga. Akui Zahran sebal. Kedua teman yang sedang berbicara dengan Zahran di bengkel itu langsung terbelalak kaget mendengar fakta yang Zahran ungkapkan. Bini? Apa maksud lo bini, Zah? Istri? Iya. Waduh, kenapa tuh? Bagaimana bisa begitu? Terus gimana nasib si Mel?
Ini cuma kecelakaan. Gue pasti cerai lagi lah sama bini gue yang ini. Kita gak begitu saling kenal. Gue juga merasa harus mengembalikan nama baik dia. Dia itu cewek baik-baik. Wah, bikin penasaran aja nih kisahnya. Zah, ayo ceritain. Jangan-jangan cewek itu malah sengaja pengen dikawini sama lo. Secara lo kan ganteng, tajir. Gue udah teman-temannya. Jadi maksudnya lo kawin gerebek sama tuh cewek. Zahran kesal sekali dengan pertanyaan-pertanyaan teman-temannya itu. Tak terbayangkan kalau seluruh The Wolf tahu apa yang terjadi padanya malam itu. Sangat memuakkan dan sangat memalukan. Gue datang ke sini bukan buat curhat. Gue mau kerja. Bisakah gue kerja di sini? Kata Zahran ke tujuan utama kedatangannya. Kedua teman Zahran, Yaris dan Gary saling berpandangan dengan permintaan Zahran. Sepertinya mereka tak yakin untuk mempekerjakan Zahran di bengkel mereka. Duh, gimana ya? Gue harus gaji lo berapa, Zah? Masa iya gue mempekerjakan anak sultan kayak lo? Gimana coba? Gary kebingungan. Lah iya, Zah. Lo kan tahu kalau pendapatan bengkel ini gak seberapa. Ya kita berdua emang butuh mekanis baru. Tapi ya enggak lo juga kali. Gimana caranya kita ngegaji borjuis kayak lo? Tambah Yaris. Ternyata itulah alasan mereka meragu. Mereka berdua tahu betul kalau Zahran adalah anak tunggal dari seorang pengusaha kaya raya. Mereka kebingungan jika nanti Zahran sudah menjadi karyawan mereka. Berapa banyak uang yang harus mereka gelontorkan untuk menggaji Zahran, si anak sultan itu. Ya udah, gue aja yang jadi mekanis baru. Lo pada gak usah sungkan begitulah. Gue sekarang gelandangan. Gue gak akan balik ke rumah bokap gue. Yang gue pikirkan sekarang, gimana caranya biar gue bisa makan. Gimana biar gue bisa ngasih makan bini gue juga. Kata Zahran dengan sangat meyakinkan. Wah, responsibel banget lo bro. Peduli banget sama bini lo. Jadi penasaran. Jangan-jangan dia udah bisa ganti posisi si Mel di hati lo. Goda Gary. Bisa jadi, ajak-ajak bini lo kesini nanti ya, kata Yaris. Zahran jengah sekali dengan teman-temannya yang terus menggoda. Dia hanya mendengus kesal dan sungguh tak suka dengan pembahasan itu. Gimana, gue diterima gak kerja di sini? Jangan anggap gue anak sultan atau apalah itu. Gue mau mulai semuanya dari nol. Gue gak akan ngemis uang jajan lagi sama bokap gue. Tekad Zahran. Ya udah kalau begitu. Welcome di bengkel Wolfgang. Lo diterima bekerja mulai besok kalau lo mau. Akhirnya Gary menerima dan Zahran cukup lega. Setidaknya nanti Zahran bisa memberi Shanum nafkah walau tak seberapa. Tapi Zah, sorry nih kalau kita berdua cuma mampu menggaji lo sedikit. Mungkin cukup buat beli rokok sama nasi bungkus doang. Tapi kalau bengkel rame sih pasti kita akan tambah upah hariannya. Yang lain juga begitu. Lah kita berdua juga cuma bagi hasil aja. Kata Yaris kemudian. It's okay. Gue akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tekad Zahran lagi. Percaya. Secara lo kan lulusan STM elit di Jakarta. Belum lagi lo hampir lulus jadi sarjana teknik. Otak-atik masalah motor mah udah jadi mainan sehari-hari. Iya gak bro? Mainannya dia kan Ducati sama Lambo. Cuma otak-atik motor bebek sama motor matic doang mah kecil. Iya gak bro? Serah lo aja lah. Zahran tak begitu menanggapi candaan kedua temannya. Yang pasti saat ini Zahran lega karena dia sudah dapat pekerjaan. Walau hanya kerja di bengkel teman, tapi untuk sementara dia bisa memberi makan Shanum setidaknya. Zahran yang terbiasa dengan kemewahan, nyatanya tak merasa mengalami culture shock dengan kehidupan baru serba kekurangan yang ia jalani dengan Shanum ini.
Justru Zahran sedikit lebih nyaman sekarang. Dia terjauh dari drama rumah tangga orang tuanya yang selama ini cekcok terus tanpa mempedulikan perasaan Zahran. Mereka hanya peduli dengan kehidupan mereka masing-masing, tanpa mereka tahu kalau di antara mereka ada anak yang mengalami tekanan setiap mereka bertengkar. Dan bersambung sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.